iya, oh iya. Soalnya anak belum bisa nyari duit soalnya. Iya betul. Yang nyariin itu ya. Benar juga. Iya. Jadi ada harga anak-anak, harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Eka Fendiaspara. Di sini channel tempatnya kita berpetualang, belajar fotografi, jalan-jalan, kuliner dan lain-lain. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber, sahabat Eka Fendiaspara. Kali ini kita akan gerebek tempat cukur langganan saya di Penataran setelah simpang SMK Gara Bandar Lampung. Kemudian ada Alfamart. Setelah Alfamart itu ada sebelah kiri Salon Anda. Nah ini sama siapa namanya? Agus. Ini, nah cerita dulu kayak mana nih awal kok bisa, pertama bisa nyukur dulu lah. Jelas ya belajar itulah. Belajar ya? Iya. Nggak belajarnya otodidak ya? Iya. Jadi nggak ada kursus khusus ya? Ada sih. Nggak ada ya. Jadi belajar apa namanya? Belajar hadiah. Belajar di kampung gitu ya? Iya. Saling cukur temen mungkin ya? Gimana? Iya. Jadi dulu mungkin nyoba-nyoba saling cukur sama teman-teman. Ya, akhirnya coba-coba dan bisa ya. Nah, kemudian yang pertama dulu buka usaha sendiri atau ikut sama orang dulu, gimana awalnya? Awalnya ikut orang dulu sih. Iya. Awalnya. Iya. Ikut di mana nih ya? Pernah di Tangerang, pernah di Matapura. Oh, pernah di Tangerang ya? Iya. Di Tangerang berapa tahun tuh? Tangerang kurang lebih hampir 5 tahun. Lama juga ya. Tangerang, kemudian di Martapura, Sumatera Selatan ya? Iya. Berapa tahun sih? Di sana 3 tahun. 3 tahun ya. Nah, dulu ikut apa namanya pangkas rambutnya? Kalau Tangerang zaman dulu masih pakai rambut Anda juga. Anda juga? Ya. Oh ya. Matapura rambut Priangan. Priangan. Dulu pernah di Liwa juga ya? Ya, Asgar ya? Egar ya? Ya. Egar. Nah, rata-rata cukur itu dulu. Ada. Kita anak nak. Dek. Itu sayang. Fatih. Nah, tuh Doal juga mau cukur. Nah, rata-rata tukang cukur nih, kalau cukur pria nih rata-rata yang saya tahu tuh dari Garut. Iya, mayoritas. Kenapa kok gitu ya? Mungkin udah jadi warisan. Udah inilah ya, apa namanya turun-temurun ya. Turun warisan. Kayak di Jogja itu kan ada yang namanya burjo, itu rata-rata dari Tasik apa dari mana gitu. Iya. Kemudian yang adalah jualan-jualan yang lain itu kadang-kadang ada khas-khasnya dari daerah-daerah tertentu gitu. Gitu ya. Jadi tapi memang kalau di kampung di Garut memang apa ya? Mayoritas ya. Tapi ada julukannya kampung cukur rambut gitu, nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada juga ya. Tapi kalau memang kursus-kursus gitu nggak ada juga di kampung? Nggak ada. Nggak ada, cuma otodidak belajar gitu ya. Belajar sendiri ya. Nah, suka dukanya itu apa ini selama ini? Suka dukanya ya selama ini kalau mati lampu. Mati lampu aja ya. Karena sekarang apa namanya pakai mesin ya, jadi bukan manual ya. Tapi dulu pernah sempat nggak pakai sugu yang manual? Belum pernah sih. Belum pernah ya. Jadi kecuali memang kalau kepepet. Memang udah generasi yang sudah pakai listrik lah ya. Modern lah. Iya, modernnya. Jadi kalau pakai listrik aja ya bingung ya kalau mati ya. Iya. Jadi kalau mati lampu. Mati lampu ya. Tapi sekarang enak juga sih. Iya. Enaknya udah ada yang pakai seperti ini casan. Oh ya, pakai baterai gitu ya, bisa ya. Jadi kalau memang terpaksa ya bisa pakai itu ya. Kalau udah kepepet separuh. Iya, ya. Nah, kalau pernah nggak dikomplain sama apa namanya yang dicukur? Kalau di komplain itu untuk pelajaran kita. Belajar gitu. Tapi pernah? Ya ada sih. Ada ya. Ada.
Sampai marah-marah gitu nggak? Enggak ada. Nggak ya. Jadi cuman oh ini kurangnya ini gitu kali ya. Jadi motivasi kita untuk belajar ya. Jadi setiap hari itu pasti belajar terus ya. Kemudian setiap tahun ini kan model-model rambut ini kan berubah-berubah nih, apalagi kalau untuk yang muda-muda yang masih sekolah. Dulu pengen stick, pengen apa, mohawk segala macam. Nah, itu belajarnya niru-niru aja apa gimana? Ya, kita ngikutin tren aja sih. Tren aja ya, lihat ya. Tapi lihat-lihat ini juga nggak? Lihat misalnya media sosial, YouTube atau bisa ya. Stylish gitu ya. Nah, sehari itu kira-kira berapa kepala nih rata-rata? Alhamdulillah, ya kita nggak bisa buat patokan sih. Iya, rata-rata gitu. 20 kepala aja. Waduh, 20 paling enggak ya. Yang sampai malam nih banyak. Sampai malam ya. 20 kepala itu kalau satu kepala sekitar berapa menit tuh? Kurang lebih 15. lebih kita Lebih ya? lebih 20 menit. 20 setengah jam, paling cepat 20 menit lah. 20 menit ya. Bisa setengah jam ya. Jadi, waduh, seharian ya. Iya, tergantung kesusahannya rambut. Oh iya ya, karakter rambut beda-beda ya. Ketebalan rambut, kemudian karakter rambut. Kayak rambut saya ini keras nih. Nah, beda dengan yang mungkin rambut yang lebat ya. Oh gitu ya. Jadi kita secara kepala itu nggak bisa buat patokan. Nggak bisa patokan ya. Karena macam beda-beda rambut, kemudian beda ketebalan, beda juga ya. Nah, kalau di sini nih, ini ngontrak apa gimana? Ngontrak ya. Kalau penghasilannya nih, rata-rata kalau sehari kira-kira berapa nih kotornya? Kotornya kurang lebih ya kita bikin 250.000 aja sih. 250.000 ya paling enggak ya. Soalnya kan semua itu kan 20 kepala itu nggak semuanya kepala dewasa. Iya benar-benar. Kalau dewasa berapa nih harganya kalau di Anda ini? 15.000. Kita ikutin pasaran aja. Pasaran ya. Kalau di Liwa 15.000, anak-anak 13 ya? 10. Oh 10 ya. Oh iya. Soalnya anak belum bisa nyari duit soalnya. Iya betul. Yang nyariin IT. Benar juga. Iya. Jadi ada harga anak-anak, harga apalah, harga pelajar lah gitu ya, harga pelajar. Ya apalagi nih cerita, banyak benar nih ceritanya nih kayaknya, pengalamannya. Di Tangerang dulu 5 tahun ya. Iya. Itu masih kerja sama orang ya? Orang juga masih belajar lah intinya. Masih belajar ya, bekerja sambil belajar ya. Kalau sekarang udah usaha sendiri ya? Alhamdulillah. Udah usaha sendiri ya. Nah, kalau di Liwa ini kan istilahnya tempat kerjanya nih. Kalau rumahnya di mana? Aslinya di Bandar Jaya. Bandar Jaya ya. Jadi beberapa minggu sekali pulang ya. Sekali lah. Pulang sekali. Kemudian kalau alat-alat cukur ini rata-rata di mana nih belinya nih? Ada yang ke kawan dari Tangerang. Oh gitu ya. Tangerang di luar Lampung. Ini kayaknya belum ada sih yang jualan ini. Yang khusus untuk cukur ya. Belum ada kayaknya. Karena guntingnya ini kan gunting khusus dia, nggak sembarangan ya. Nah, kalau misalnya gaya-gaya rambut nih biasanya tergantung permintaan yang mau cukur ya. Iya, tergantung permintaan. Ya. Nih bagi teman-teman YouTuber Lampung Barat atau viewers atau yang nonton YouTube ini yang mau cukur di sini, saya selalu langganan di sini dengan anak-anak saya itu Udoal, kemudian biasanya Sora. Ini cukurnya di sini, walaupun agak jauh dari rumah saya, mungkin ada hampir 5 kilometeran. Cuman ya karena udah terbiasa, udah langganan, enak di sini gitu. Kemudian ini lumayan nih rame pelanggannya. Saya tadi sempat ngantri hampir setengah jaman. Kemudian ini udah ada yang ngantri lagi. Biasanya sampai malam. Kalau nggak ditutup-tutup ramai terus ya. Alhamdulillah. Walaupun COVID nih, nah saat COVID ini sempat sepi nggak kemarin? Alhamdulillah sempat sepi ya. Di awal-awal COVID ya. Sekarang kan alhamdulillah lah. Ya. Tinggal kendalanya anak sekolah aja. Anak sekolah karena belum sekolah ya.
Karena biasanya yang cukur ini banyak anak sekolah ya. Iya. Ya, jadi anak sekolahnya libur, mending gondrong aja mereka. kesempatan daring di rumah, bukan libur sih, daring. Jadi mereka lebih banyak yang menggondrongkan rambutnya gitu. Tapi untuk yang umum-umum masih banyak ya. Alhamdulillah ya. Ya, makasih nih Agus sudah bincang-bincang. Nah, terakhir nih kasih saran atau motivasi untuk teman-teman yang muda yang mau berusaha di bidang apa saja, terutama cukur. Nah, ini harus ngapain nih? Penting jangan takut untuk gagal. Gitu. Jangan takut untuk gagal ya. Terus belajar. Belajar, karena belajar itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya ya. Iya. Ya, ini udah hitungannya udah berapa tahun nih cukur? Alhamdulillah kurang lebih hampir kurang lebih 17 tahun kayak. 17 ya? Iya. Wah, kan luar biasa. Selama 17 tahun itu kan setiap hari terus belajar kan? Iya, kalau ini belajar. kurangnya gini, Iya. kalau gini gimana gitu kan? Pernah berpuas diri. Iya. Oh, ya. Nah, itu tadi tips untuk teman-teman yang mau berusaha di bidang apa saja, terutama cukur. Yang penting berusaha untuk belajar terus, jangan sampai puas ya, jangan puas. Nah, terima kasih sudah menonton Gerebek Liwa. Nah, ini program saya di YouTube Gerebek Liwa. Jadi ini masukin UKM usaha ya cukur, kemudian usaha makan, usaha-usaha yang ada di Liwa untuk membantu promo lah paling enggak gitu kan. Pemasaran. Iya, pemasarannya. Terima kasih ya udah mau bincang-bincang dengan saya. Terima kasih teman-teman yang para subscriber yang setia, kemudian viewer yang setia. Alhamdulillah saya hampir 4.000 jam, sedikit lagi. Mudah-mudahan nanti cepat monetasi, kemudian lebih berkembang. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.